Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Proses pernapasan pada manusia. Saat bernafas, manusia menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Dari hidung, udara masuk ke tenggorokan dan sampai ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, udara mengalir hingga alveoli. Oksigen yang ada di alveolus kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh alveolus melalui proses diskusi. Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Darah yang ada telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Di sisi lain, darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan saat hidung mengeluarkan napas. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik atau inspirasi dan mengeluarkan atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot tulang rusuk juga berkontraksi, akibatnya rongga dada mengembang. Saat manusia mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot tulang rusuk melemas, sehingga rongga dada mengecil. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk, sementara pernapasan perut melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Mengembang atau kontraksi saat Anda menghirup udara dan menghembus kembali setelah mengembuskan udara. Sementara pada pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses inspirasi dan berelaksasi saat mengeluarkan udara. Perbedaan yang paling mencolok antara mekanisme pernapasan dada dengan perut terletak pada bagian otot yang bekerja saat proses respirasi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika pernapasan dada melibatkan otot tulang rusuk, maka pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan perut. Nah, pada pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses inspirasi dan berelaksasi saat mengeluarkan udara. Proses inspirasi perut yang menggunakan diafragma. Udara dihirup melalui hidung, lalu menahannya beberapa saat, membuang udara lewat mulut. Selama menarik napas dari hidung, pastikan mulut tertutup untuk menahan bagian dada tetap datar sehingga diafragma bisa berkontraksi. Hal ini ditunjukkan dengan posisi perut yang lebih condong ke depan atau mengembang. Kamu juga harus merasakan udara masuk mengisi perut, kemudian hembuskan udara secara perlahan melalui mulut. Selama proses inspirasi, rongga dada mengembang, tetapi otot pada luar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga diafragma pun ikut mengembang. Proses inilah yang memudahkan oksigen untuk langsung masuk ke dalam perut. Ketika pertukaran udara sedang berlangsung, karbon dioksida siap dikeluarkan. Diafragma akan mulai mengendur, diikuti dengan otot tulang rusuk dan rongga dada yang mengepis. Proses inspirasi pada pernapasan dada menyebabkan otot-otot di bagian dalam tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar. Seiring dengan masuknya udara ke saluran napas, tekanan di paru-paru berkurang dan dada mengembang. Hal ini membuat oksigen lebih mudah masuk dan memenuhi paru-paru. Pada proses inspirasi, otot dalam tulang rusuk akan mengempis sehingga rongga dada mengecil dan tulang rusuk kembali ke posisi semula. Tekanan di paru-paru akan naik agar karbon dioksida lebih mudah dikeluarkan. Pernapasan dada yang selama ini kamu lakukan bekerja dengan mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Proses dimulainya ketika otot di antara tulang rusuk mengembang saat kamu menghirup udara atau inspirasi dan mengembus kembali relaksasi setelah mengembuskan udara. Perlu kamu ketahui
diketahui bahwa otot antar tulang rusuk dan diafragma bekerja dengan mekanisme yang berlawanan. Artinya saat otot tulang rusuk berkontraksi, diafragma akan berelaksasi dan berlaku sebaliknya. Nah, berikut proses terjadinya pernapasan dada. Saat menarik napas, terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Paru-paru kemudian mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Otot diafragma kemudian berelaksasi sehingga perut dalam keadaan datar. Saat membuang nafas, otot interkostal berelaksasi sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil. Paru-paru kemudian ikut mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi, sehingga karbon dioksida keluar dari paru-paru. Hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut